Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang senantiasa mencari terang, kembali bersama kami di channel Cerita dan Makna Hidup dalam serial Hati yang Terjaga. Episode ini, kita menapaki ayat-ayat 50-60 dari surat Ali Imran. Sebuah rangkaian kisah yang tidak hanya historis, tapi juga menggugah nurani. Ayat-ayat ini menyoroti momen penting, perjumpaan umat dengan risalah, antara pengakuan dan penolakan, antara iman yang tulus dan iman yang penuh syarat. Sebuah cermin bagi kita hari ini. Episode 85. Ketika iman tak lagi menggetarkan. Serial Hati yang Terjaga. Surat Ali Imran, ayat 50-60. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pernah merasa bahwa keimanan cukup ditandai dengan status di KTP atau rutinitas yang mekanis. Padahal, ayat-ayat ini membuka tabir kejujuran. Banyak yang mengenal nama Isa, tapi tak mengikuti misinya. Banyak yang tahu Muhammad, tapi tak hidup dalam ajarannya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku datang untuk membenarkan Taurat yang sebelumnya. Dan untuk menghalalkan sebagian yang dahulu diharamkan bagi kalian. Ali Imran ayat 50. Setiap rasul datang membawa cahaya, bukan untuk memadamkan, tapi menyempurnakan. Tapi seringkali manusia menolak bukan karena tak paham, tapi karena tak siap berubah. Hari ini, kita hidup di zaman ketika informasi melimpah, tapi refleksi menipis. Kita bisa mengutip dalil dengan mudah, tapi sulit menangis di hadapan Allah. Kita terampil membuat konten Islami, tapi gagap ketika ditanya, apa yang benar-benar kau perjuangkan dalam imanmu? Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, ia berkata, siapakah yang menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Ali Imran ayat 52. Pertanyaan itu masih relevan hari ini. Siapa yang benar-benar menjadi hawariyun, penolong agama, bukan hanya di kata, tapi dalam hidup nyata? Apakah kita sedang menolong agama, atau menumpang namanya untuk agenda pribadi? Sahabat, di antara gemerlap modernitas, banyak hati yang kehilangan getaran. Kita bisa bicara soal surga, tanpa merasa rindu. Kita bisa menghafal tentang neraka, tanpa merasa takut. Maka tanya lagi, apakah aku sedang hidup dalam iman? Atau sedang hidup dalam identitas agama yang kosong? Sahabat, keimanan itu seperti api kecil. Jika tak dijaga, ia bisa padam, bukan karena tak ada, tapi karena tertutup debu dunia. Aku teringat kisah seorang pemuda. Namanya tidak terkenal, tidak viral, tapi cerita hidupnya membekas dalam. Dulu, ia aktif di banyak kegiatan dakwah kampus. Poster, kajian, mentoring, semua ia hadiri. Hampir tiap statusnya bertabur ayat dan kutipan ulama. Tapi setelah lulus, ia masuk ke dunia kerja yang penuh ambisi. Ritme yang cepat, kompetisi yang gila-gilaan, dan godaan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Perlahan, ia mulai berkata, aku masih muslim, tapi aku harus realistis. Aku masih cinta dakwah, tapi sekarang waktuku sudah berbeda. Dan tahukah, apa yang lebih menyesakkan? Ia masih mengutip ayat, masih menulis kata-kata bijak. Tapi hatinya tak lagi terhubung. Hingga suatu hari, di tengah lembur kantornya yang sunyi,
Ia menangis sendiri, menatap layar laptop. Ya Allah, dulu aku mengejar ridha-Mu, kenapa sekarang aku mengejar validasi manusia? Tangisan itu bukan karena kehilangan uang, tapi karena merasa kehilangan getaran iman. Sahabat, bisa jadi itu juga kisah kita. Tampak islami, tapi kosong. Tampak aktif, tapi hanyut. Tampak menang, tapi sebenarnya sedang jauh dari Allah. Maka hari ini, mari kita bangunkan kembali iman yang tertidur. Kita tak butuh menjadi sempurna, tapi kita butuh jujur. Sahabat, keimanan yang tak lagi menggetarkan bukanlah keimanan yang mati, tapi mungkin sedang tertidur panjang dalam kebisingan dunia. Hari ini, mari kita bangunkan lagi getaran itu. Mari bertanya pada diri, apakah aku benar-benar mengenal Tuhanku, atau hanya mengenal tentangnya? Dan mari kita tundukkan hati, seraya memohon ampun. Ya Allah, jika selama ini aku menjadikan agama sebagai pelengkap, bukan pusat hidupku, ampuni aku. Jika aku lebih sibuk menilai orang lain daripada memperbaiki hatiku sendiri, ampunilah aku. Jangan kau matikan aku, kecuali dalam keadaan membawa iman yang hidup dan terjaga. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat, jika narasi ini menyentuh hatimu, tekan like dan share ke sahabat-sahabatmu. Tulis di komentar, apa bagian dari ayat 50-60 ini yang mengetuk hatimu. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan ikuti episode selanjutnya dari Hati yang Terjaga. Setiap ayat adalah cermin. Setiap narasi adalah jalan pulang. Sahabat, makna pulang dalam aktivitas keseharian adalah ketika kita menerima dan mengembalikan segala sesuatunya selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.